Sekarang kita bahas contoh soal yang nomor 1. Pada gambar berikut, CD adalah batang homogen, panjang 5 meter dan berat 40 Newton ya. Nah, ini gambarnya, ini licin, ini kasar. Kemudian ini batangnya homogen dan beratnya di tengah. Ini beratnya 40 Newton, panjangnya 5 meter. Jika berat beban di B 20 Newton, ya ini beratnya, dan batang tepat akan tergelincir, maka koefisien gesekan statis antara tangga dengan lantai adalah berapa? Oke, di sini ada kata-kata tepat akan tergelincir. Berarti di sini gaya gesekan yang bekerja ini maksimum ya, berarti Fx maksimum yang bekerja. Oke. Nah, sekarang kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja. Pertama di sini adalah keseimbangannya WB WT ya, tangga. Nah, kemudian berat ini beban WB. Kemudian apa lagi? Nah, gaya normal di sini ya. Normal D, ini normal C, tegak lurus dengan nah, kemudian apa lagi? Nah, ini batang kan cenderung ini ya, mengarah ke sana. Berarti ada gaya gesekan yang ke kiri, berarti gaya geseknya ya. Ada gaya ke sini Fs ya. Di sini Fs-nya itu maksimum karena dia hampir tergelincir. Mu S dikali dengan Nd. Jadi untuk dapat mu S-nya ini kita butuh Fx maksimum. Nah, selanjutnya kita tulis aja Fs aja ya. Oke, kita cari dulu Nd-nya. Nd-nya dari mana nih? Kalau misalnya kita seimbangkan untuk arah vertikal, berarti sigma Fy sama dengan 0 kan ya. Berarti yang ke bawah berarti Wb ditambah Wt itu harus sama dengan ke atas, berarti Nd ya. Berarti Wb nya tadi itu 20, Wt nya itu 40 ya, tambah sama dengan Nd, berarti Nd sama dengan 60 Newton ya. Nd nya udah dapat. Nah, Fs nya kan belum dapat ya. Nah, kita bisa cari dari mana nih? Fs nya itu sama dengan Nc ya. Yang kiri harus dengan yang kanan itu harus sama. NC-nya sendiri kan kita belum tahu nih berapa ya. Nah, NC-nya bisa dapat dari torsinya ini. Jadi kita ambil misalkan di sini torsinya, di sini pusat porosnya, sigma torsi di D itu sama dengan 0 ya. Oke, yang memutar D itu adalah ini kan. Ini ke sini, ini ke sini, dan NC-nya ini ya. Oke. Kemudian sudutnya ini kita sebut alfa. Nah, sekarang kita mulai dari sini dulu. Yang ini akan menghasilkan torsi Wt. Jarak ke sini kan berapa nih jaraknya? Separuhnya kan ya, berarti setengah kan ya. Berarti karena ini 5 berarti 2,5 karena setengah. Kali sin sudut ini, sudutnya ini 90 kurangi alfa terus yang ini sama ya, tambah Wb, jarak dari sini sekitar 4 meter ya tadi BD, 4 sin 90 kurangi alfa. Nah, harus sama dengan yang yang muter ke arah sini sama dengan Nc. Jadi jaraknya itu 5 ya, berarti jaraknya kali sin berapa nih? Sudut ini ya sama dengan yang ini sudutnya, berarti sin alfa. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nilai-nilainya. W tangganya ini adalah 40 kali 2,5. Sin 90 kurang alfa itu adalah cos alfa kan ya. Cos alfa adalah 4 dibagi 5 berarti 4/5 ya. Tambah Wb nya itu 20 dikali 4, sin-nya ini sama berarti 4/5 sama dengan Nc kali 5 kali sin alfanya ini kan bagi ini ya. Kalau ini 4 berarti ini 3 ya, ingat Pitagoras ya. Berarti
berarti 3/5. Oke, sekarang tinggal di ini dengan ini berarti dengan 8, ini dengan ini menjadi 4, dengan ini habis 8 kali 2 setengah 20, 80 kali 4 80, 16, 4 kali 4 kali 4 lagi 64 sama dengan 3 NC ya. Ini 144 sama dengan 3 NC. Dapatlah NC-nya berapa? NC-nya itu sama dengan 144 dibagi 3 48 ya. Nah, sekarang Fs-nya itu Fs maksimum itu sama dengan NC kan ya. Harus ini kan harus sama, berarti sama dengan 48 sama dengan yang ini kan ya, US dikali ND. Nah, ND-nya ini kan tadi 60, US kali 60. Oke, berarti kalau begitu US-nya itu adalah 48 dibagi 60 sama dengan berapa? 0,8 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekarang kita bahas contoh soal nomor 2. Nah, sistem tergambar di bawah ini. PQ adalah batang homogen, beratnya adalah 80 Newton. RQ adalah tali ringan tidak bermassa. Ya. Jadi ini talinya tidak bermassa, kemudian ini PQ-nya homogen. Berarti titiknya di sini ya, beratnya di tengah. Nah, jika sistem dalam keseimbangan, besar tegangan sepanjang tali RQ adalah berapa Newton? Jadi sistemnya seimbang ini ya. Oke. Nah, sekarang seperti biasa kita gambar dulu gaya yang bekerja pada batang PQ ini. Pertama, tentu gaya tarikan tali di sini itu sama dengan 20 Newton. Nah, sistemnya juga seimbang. Oke. Gaya tegangan tali ini itu adalah sama dengan beban ini. W beban ya. Kemudian tegangan tali di sini kita sebut T. Yang menarik benda ini ke sini adalah T. Kemudian berat di sini ada WPQ ya. WPQ. Sekarang yang lain di sini ada gaya normal ya. Normal di P. Kemudian ada gesekan. Gesekannya bebannya ke sini kan ya. Bebannya ke sini cenderung bergerak ke kemari ya, ke kanan. Sehingga gaya geseknya berarti gesekannya kan berlawanan ya, berarti ini sini adalah F geseknya ya. Oke. Nah, sekarang yang diminta adalah T-nya. Ini nggak diminta nih, NP dan FQ nggak diminta. Berarti kita bisa terapkan yang pertama kali adalah gaya yang bekerja pada sigma torsinya dulu nih. Sigma torsi di suatu poros. Porosnya ini kan di sini ya, di P. Supaya ini dan ini NP dan FG-nya ini tidak ikut dalam perhitungan. Berarti sigma torsi di P itu harus sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sekarang yang menghasilkan torsi itu poros P adalah T. T dikali panjang batang ini ya. Itu kita sebut L. Kemudian di sini sudutnya sin 30 derajat. Nih ya. Di mana arah putarannya ini sih? Putarannya kan ke sini ya, ke berlawanan arah jarum jam ya. Nah, kita anggap positif kemari, kemudian itu yang lain lagi ini ya, arah putarannya kan kebalikannya ya. Nah, kalau ini ke sini, ini kemari, berarti kan negatif WPQ ya maksudnya. Nah, dikali ini rangannya setengah L ya. Sudutnya ini berapa nih? Kita harus cari dulu nih sudutnya. Kita lihat nih dari sini. Ini kan 30 berarti ini 120 derajat. Nah, berarti sebelah sininya adalah 60 ya. 60, ini 30 ya. Ini kan siku ya. Ini 30 ya. Ini 30 juga ya. 30 ya.
sin 30 dikurang lagi, nah kesini ya, WB kali L dikali sin 30 juga sama dengan 0 gitu kan ya. Oke, nah di sini ada semua nih, L ada semua, sin juga ada semua, kita coret aja ya. Nih si habis L nya juga habis ya. Sehingga kita akan dapat T dikurangi W PQ itu ada 80 kurang WB, beban ini ya 20 sama dengan setengahnya jangan lupa di sini, setengah kali setengah sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Berarti T nya sama dengan 80 kali setengah adalah 40 dikurangi 20, 60 ya, karena pindah ke sini 60 Newton. Sehingga jawabannya adalah E. Nah, sekarang kita bahas soal contoh nomor 3 nih. Nah, jika berat balok pada sistem tergambar adalah 100 Newton, ini 100 Newton ya ini, dan dalam keseimbangan maka besar gaya pada katrol karena gaya tegangan sepanjang tali adalah berapa? Oke, seperti biasa kita gambar dulu gaya yang bekerja pada balok. Di sini berarti ada gaya W-nya ya. Kemudian di sini ditarik oleh tali ya ke arah sana atau tegangan tali. Nah, tegangan tali ini kan berarti kan sama ya, karena tegangan talinya nggak bermassa di sini. Berarti tarikan tali ini sama dengan di mana-mana ya. Nah, kalau misalnya kita lihat katrolnya, kita gambar lagi di sini. Ya, dia mendapat gaya tarikan tali ke sini ya dan ke sini ya. Nah, di mana sudutnya ini adalah 60 derajat. Nah, karena katrol ini seimbang, berarti ada gaya lain yang bekerja di sini yang menghubungkan T ini, yaitu gaya pada pegangannya ini yang arahnya ke kemana nih? Kalau misalkan ini digabung, ya, gabungannya itu kira-kira ini. Nah, kalau misalkan digabung ya, gabung ini kan, nah ya, maka gaya yang bekerja di sini akan berlawanan ya ke sini dengan besar yang sama. Ini gaya tegangan terhadap si katrol FK. P nya itu pegangan. Oke. Ini masih pasti besarnya sama. Nah, oleh karena itu besar gaya katrol sepanjang tali, nah gaya katrol pada gaya sepanjang tali ini yang digabung ya, ini digabung. Nah, sama dengan itu. Nah, gabungan ini berarti gabungannya itu sebut aja resultan misalkan ini. Resultannya itu adalah akar T kuadrat ditambah T kuadrat tambah 2 T kuadrat cos 60 ya. Cos 60 berapa? Setengah ya. Akar T kuadrat 2 T kuadrat tambah 2 T kuadrat cos 60 T kuadrat berarti 3 T kuadrat. T akar 3 ya. Ini gabungan T dengan T itu adalah T akar 3. Oke. Jadi jawabannya adalah T akar 3. Kalau misalkan kita lihat balok ini, T-nya berapa? Ini kan pasti sama ya dengan tali dengan W-nya nih. T sama dengan W ya. T-nya itu adalah 100 Newton. Berarti 100 akar 3 Newton ya. Berarti jawabannya adalah yang C.